Oke, kita akan melanjutkan part yang sebelumnya setelah banyak booster yang mengkomentar postingan saya yang ya gitulah para budak aparatur negara dalam hal ini TNI Polri yang komen tidak setuju dan menyepakati hal yang dimaksud Pak Dandim dengan gitu akun-akun nol follower tiba-tiba langsung komentar ini itu dan lain sebagainya. Yang perlu kawan-kawan sadari bahwa gastrokolonisme itu merupakan penjajahan pangan, di mana fenomena ini terjadi ketika perusahaan-perusahaan besar dan pemerintah menggantikan pangan lokal dengan pangan yang modern atau pangan yang instan dari perusahaan atau pemerintah tersebut yang ditawarkan. Hal ini bertujuan untuk menggantikan makanan lokal masyarakat adat lalu digantikan dengan makanan yang kurang sehat dengan latar belakang makanan yang bergizi katanya dari pemerintah, namun itu makanan yang membuat kita orang Papua malas karena instan dan mereka hanya membuat makanan bergizi itu kayak tempelan belakang saja ya, di balik program kemanusiaan yang jahat. Di mana masalah ini kawan-kawan kalau searching di Google, itu contoh kasusnya tuh di Merauke sendiri. Tempat di mana Pak Dandim itu bertugas. Anehnya begini, dia berbicara tentang bergizi, namun dia menawarkan pizza. Ada dua kelainan antara gizi dengan pizza. Itu saling fenomena saling bertabrakan. Yang mau dipertanyakan ketika kau berbicara gizi lalu kau membandingkan dengan pizza, apakah itu tidak konyol? Lalu kok setuju-setuju dan sepakat-sepakat? Itu kan pikiran dangkal orang Indonesia terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di tanah Papua. Seperti definisi gastrokolonialisme, di mana perusahaan-perusahaan besar akan menggantikan kebutuhan pangan lokal dengan kebutuhan pangan yang murahan. Dalam hal ini makanan serba instan dengan dalil mengatakan bahwa itu makanan bergizi. Itu yang pertama. Di mana program besar-besaran itu terjadi di Merauke yang disebut dengan PSN. Setelah program PSN di Merauke 2 juta hektar ini terjadi, perusahaan akan mengupayakan masyarakat lokal untuk tidak lagi berkebun, tidak lagi mencari ikan, tidak lagi lain-lain sebagainya. Karena tanah dan hak wilayah tersebut akan dibabat rata untuk memasuki program PSN tersebut. Lalu kemudian masyarakat lokal akan ketergantungan terhadap makanan yang diberikan oleh perusahaan, oleh pemerintah, yaitu makanan yang dengan dalil makanan bergizi itu perlu dicamkan anak-anak Papua. Karena ini masalah yang sudah lama, di mana fenomena ini akan membuat kita semakin gizi, semakin buruk, dan semakin mendapatkan pelanggaran HAM, di mana fenomena ini juga bisa menyebabkan kita menjadi mati. Mungkin dari penjelasan ini kan bisa mengerti